Halo Sobat Cakra, selamat datang kembali di Cakra Podcast. Menjadi pelajar tingkat akhir, khususnya di jenjang SMA, merupakan masa di mana kita akan dihadapkan dengan banyak sekali pilihan. Di antara pilihan tersebut, kita dituntut untuk memilih peluang yang ada, walaupun terkadang peluangnya tidak sesuai dengan apa yang kita pikir merupakan batas kemampuan kita. Dengan tema hari ini Break Your Limit, Cakra Podcast menghadirkan narasumber yang sangat spesial. Kakak ini merupakan ketua broadcast generasi ke-15 dan dia juga merupakan putri semasa 2017. Dengan Mbak Farah Alia di sini. Assalamualaikum Mbak Farah. Waalaikumsalam. Halo Sobat Cakra dan juga Safira. Halo. Oke, gimana Gimana Saf? Mbak Farah kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan senang banget tentunya karena bisa berkesempatan bergabung dengan Cakra Podcast. Luar biasa, keren banget SMA 1 Magetan punya podcast. Wow, keren banget. Pokoknya excited banget hari ini. Terima kasih, ini juga sebuah inovasi ya untuk SMA Negeri 1 Magetan sendiri. Mohon doanya semoga lancar. Amin, amin. Mungkin Mbak Farah bisa langsung memperkenalkan diri. Oke, izin memperkenalkan diri. Nama saya Farah Alia Reynadi Putri, umur 19 tahun. Sekarang saya melanjutkan pendidikan di Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD, sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan. Nah, saya juga alumni SMA Negeri 1 Magetan tahun 2019. Oh, baru aja ya berarti. Baru tahun kemarin. Oke. Untuk Mbak Farah sendiri nih, kan sekarang statusnya sebagai mahasiswa Oke. yang pernah melewati pelajar tingkat akhir SMA. Mbak Farah sebelum lulus di SMA, apa sih yang udah dipersiapkan? Mungkin jalur-jalur apa aja yang sudah dipersiapkan untuk ditempuh untuk melanjutkan pendidikannya? Oke, jadi aku dulu SNMPTN ya, pasti yang jalur pertama kali ada itu SNMPTN. Tapi karena aku dulu SMA, ya begitulah ya, manajemen waktu aku kurang, jadi nilai aku turun dan belum berkesempatan untuk ikut SNMPTN. Kemudian jalur kedua kan SBMPTN. Lewat UTBK aku pun juga tes 2 kali. Kemudian ternyata gagal juga. Kemudian yang terakhir Mandiri ini aku terakhir keterimanya di Universitas Negeri Surabaya, jurusannya Ilmu Komunikasi sesuai dengan keinginan aku. Tapi ternyata Tuhan punya kehendak lain, aku keterimanya di PTDI STTD gitu. Oke, jadi Mbak Farah sudah pernah melalui berbagai jalur ya, dari SNM mungkin belum rezekinya kuotanya, juga SBM. Itu kalau boleh tahu SBM itu Mbak Farah ambil jurusan apa sih? Sama juga, aku dari awal emang pengennya mengembangkan passion aku selama SMA ya. Jadi pengen jadi MC atau enggak, kalau sekarang VO talent lah, kayak gitulah pokoknya. Jadi aku tetap milihnya komunikasi dari dulu gitu. Jadi Mbak Farah kan sekarang melanjutkan pendidikan di STTD ya. Seperti yang saya tahu dan juga teman-teman di sana mungkin banyak yang bertanya-tanya. Mbak Farah kan dulu semasa SMA nih sering bergerak di bidang seni dan juga broadcasting seperti itu. Terus Mbak Farah bisa memutuskan untuk terjun di Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang notabene-nya itu semi militer dan bertentangan dengan passion Mbak Farah. Itu alasannya apa? Oke, ini kalau boleh cerita boleh ya? Boleh, Ini ya nggak boleh apa-apa banget. ya, agak panjang dikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong. Oke, jadi kalau bisa dibilang dulu waktu kelas 12 ada pergelutan batin di dalam diri saya. Farah yang sebenarnya ini pengennya tetap untuk mengikuti passionnya, yaitu di dunia broadcasting kayak gini, komunikasi. Tapi setelah saya bicarakan dengan orang tua, ternyata keluarga menginginkan saya untuk masuk ke, coba deh Mbak, kedinasan gitu. Akhirnya oke deh, saya tetap jalan daftar kuliah, orang tua pun tetap mensupport saya. Tapi akhirnya saya juga mencoba kedinasan. Jadi saya jalan 2 nih, ada 2 tes. Terus malah yang saya seriusin kuliah ini, kok aku gak ndang keterima-terima gitu ya. Padahal teman-teman udah mulai tahu nih jalan ke depannya gimana. Saya termasuk yang terakhir gitu, karena memang kedinasan pengumumannya itu di akhir. Kemudian saya berjanji sama orang tua kalau misalkan memang STTD-nya keterima, ya udah aku masuk STTD gitu. Terus ternyata pada tes terakhir kok aku sampai sini kok masih lolos ya. Padahal aku nggak niat sama sekali, malah yang kuliah kok aku gak nang keterima-terima. Ih gimana gitu kan. Terus akhirnya keterima. Wah ya udah, berarti memang ridho orang tua ini. Aku baru tahu bener-bener menjalaninya waktu kemarin itu ya. Ridho orang tua itu memang ridhonya Allah gitu. Jadi ya udah aku milih yang STTD aja gitu. Tapi pasti orang tua menginginkan yang terbaik ya, makanya
ya udah aku jalanin apa yang memang Yes. sudah dijalankan sama Tuhan gitu. Betul. Mungkin permasalahan Mbak Farah ini sama kayak mayoritas pelajar tingkat akhir ya, apalagi keinginan kita nggak sesuai sama keinginan orang tua. Nah itu kan Mbak Farah sudah mengalami. Itu apa sih yang Mbak Farah lakukan dalam menghadapi hal tersebut? Oke, bisa dibilang tips ya, Yes. menghadapi ketika pilihan kita berbeda sama orang tua Iya gitu. betul banget. Jadi ya udah bicarakan aja sama orang tua, mah, pa, bapak, ibu, aku pengennya kayak gini loh. Dan nggak ada kok orang tua yang menginginkan keburukan buat anaknya, nggak ada. Pasti mereka pun memikirkan masa depan anaknya biar aman gimana. Pasti Betul. mereka memberikan pilihan yang terbaik. Tapi mungkin memang nggak serak sama diri kita. Ya udah ngobrol aja sama orang tua. Gimana kalau kayak gini? Kalau misalkan kamu tetap bersikuku dengan pilihan kamu, berarti kamu harus bertanggung jawab dengan pilihan itu. Yes betul. Buktikan nanti kepada orang tua, aku mampu loh, aku bisa. Nah itu gitu. Jadi bicarakan, insya Allah orang tua bakalan ngerti kok. Kalaupun misalkan orang tua bersikeras, pokoknya kamu ngambil ini, ya itu tadi kembali lagi, oh apa memang ya rencana Tuhan seperti ini. Oke Mbak Gitu. Farah, jadi emang sih kebanyakan itu siswa yang dikehendaki orang tuanya tuh jurusannya lain dengan apa yang mereka inginkan, tapi pada akhirnya mereka juga terjun di jurusan tersebut. Tapi itu nggak memungkiri untuk mereka meraih kesuksesan walaupun kadang di luar passion atau ekspektasi mereka lah ya. Nah itu dia mungkin dari Mbak Farah sendiri kan STTD itu hitungannya sudah melewati passion atau batas yang sudah Mbak Farah jalani secara selama SMA. Iya. Nah itu apakah Mbak Farah selama STTD itu passionnya hilang atau tetap berjalan begitu? Kalau bisa dibilang enggak kok. Jadi tetap passion aku tetap. Jadi gimana caranya biar kebiasaan aku di SMA juga nggak hilang kok. Aku tetap masih nge-MC, nyanyi, nggak apa-apa. Jadi meskipun kalian terjun ke bidang yang berbeda dengan kebiasaan kalian, nggak apa-apa. Itu mungkin memang untuk mengupgrade diri kalian. Dan dengan begitu kalian bakalan tahu banyak hal baru, nggak cuman itu aja. Makanya kayak tema hari ini saya break your limit. Jadi sebenarnya limit atau batasan itu sebenarnya nggak ada, tapi memang itu berasal dari pikiran kita sendiri kan. Yes, betul. Jadi gimana caranya kita bisa berani untuk mencoba hal baru? Karena kebanyakan kalau aku dulu teman aku cerita, Far aku kok gini toh gini-gini aja. Gimana ya caranya? Yaitu berasal dari diri kamu sendiri sebenarnya. Orang lain dan juga lingkungan itu sebenarnya cuma faktor pendukung untuk perubahan diri kalian. Tapi kalau nggak kamu sendiri yang pengen berubah ya nggak bisa gitu. Makanya dulu waktu ada teman aku ya, ini cerita aja. Dulu teman aku pinter nyanyi nih, cowok, suka nyanyi, tapi dia nggak pede, nggak berani buat tampil ke depan. Padahal bagus banget suaranya. Akhirnya waktu hari ulang tahun SMA aku usulkan dia untuk jadi pengisi acaranya. Padahal dia mau gak mau, bener-bener gak mau. Tapi pada akhirnya dengan ajakan aku dia mau. Nah itu berubahnya kan juga dari diri kita sendiri. Yes. Mau dipaksa modal kayak gimana pun ya, kalau gak mau ngejalaninnya ya gak bakalan bisa. Jadi intinya tuh semuanya itu nggak memiliki batas ya, selama mereka mau untuk mencoba mereka itu mampu. Betul. Oke Mbak Farah. Jadi itu semuanya berasal dari mindset. Mungkin dari Mbak Farah sendiri ada nggak sih tips buat teman-teman di sana yang insecure, kayak tadi kan teman Mbak Farah kan lebih insecure dulu, belum mencoba tapi udah berpikiran buruk. Ada nggak sih tips dari Mbak Farah? Pokoknya jangan sampai terlintas di diri kalian kalau aku nanti maju ke depan nih gagal apa enggak ya. Jangan berpikir gagalnya dulu gitu ya. Yang penting dicoba. Entah nanti hasilnya gagal maupun berhasil. Kalau berhasil alhamdulillah. Kalau misalkan gagal nggak apa-apa. Itu kan dari kegagalan kita bisa tahu kurangnya kita di mana gitu kan. Terus juga dari situ kita bakal bisa memperbaiki ke depannya, karena no one can change the past but everyone can change the future gitu. Betul. Dari masa lalu kita bisa belajar banyak, nggak perlu takut untuk gagal gitu. Jadi sebenarnya mencoba hal baru itu bukan untuk mengetahui seberapa sih batas kita, tapi untuk mengetahui kekurangan kita yang perlu diperbaiki. Betul, ya kan? Jadi gitu, semuanya itu berasal dari pikirannya Mbak Farah. Berpikir positif, betul. Berpikir positif dan juga kalau sekarang bahasanya anak-anak tuh overthinking lah, insecure. Yes, betul banget. Menurut aku
Terus juga mendengarkan omongan orang lain. Ini loh hidup kalian yang jalanin diri kalian sendiri. Kalau kalian mikirin omongan orang lain ya nggak bakalan selesai gitu. Jadi harus berani. Pokoknya mencoba hal baru, optimis, jangan pesimis gitu. Oke, betul banget Mbak Farah. Jadi emang pikiran positif itu penting banget karena kita melihat sebuah hal atau suatu hal dengan positif, yang kita dapatkan pasti nanti aura baiknya. Sedangkan kalau kita melihat sebuah hal atau hal dengan pikiran negatif, sekalipun hal itu positif, yang kita dapatkan adalah Bakalan negatif. negatif. Oke. Gitu, Chef. Mungkin ada yang mau disampaikan Mbak Farah kepada teman-teman, tips-tipsnya? Buat adik-adik kelas 12 ya. Yes, yang masih bingung untuk memilih jalur. Pokoknya nikmati aja prosesnya. Semuanya bakalan berlalu. Karena masih banyak tantangan-tantangan ke depan. Gak cuman sampai di kelas 12 ini aja ya tantangannya. Tapi ke depan kan lebih banyak lagi. Tentunya lebih kompleks lagi permasalahannya. Jadi enjoy, nikmatin, dan yakin rezeki itu udah ada yang ngatur gitu loh. Jadi jangan khawatir kalau misalkan teman kalian udah ada yang keterima di sana, ada yang keterima di sini, sedangkan aku kok belum. Jalanku di mana? Nggak apa-apa, nikmatin aja prosesnya. Percaya pasti Tuhan sudah merencanakan yang terbaik. Jangan lupa berdoa, ikhtiar, tawakal itu bener kok. Jadi memang harus berusaha juga. Jangan kok patah semangat itu. Jauhi overthinking, insecure, pokoknya optimis dan positive thinking itu. Oke, karena kalau misalnya kita memikirkan apa yang diomongin orang lain, kita itu artinya hidup dengan penilaian orang lain, kan? Bukan hidup dengan apa yang kita inginkan sendiri. Betul. Oke, Mbak Farah, nggak terasa ya kita sudah berbicara belasan menit. Terima kasih banyak sudah hadir pada hari ini. Oke. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi orang lain. Oke. Ada satu lagi yang mau aku ngomong deh. Pokoknya kalian learn from the best. Jadi kalian belajar dari, menurut kalian idola lah istilahnya. Yes. Kalau misalkan ada, kalian belajar dari itu, learn from the best, do the best, and pray for the best. Jadi lakukan yang terbaik, kemudian jangan lupa berdoa. Itu. Dah. Oke, Mbak Farah, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, sama-sama Sefira, terima kasih juga sudah memberikan kesempatan untuk sharing bersama di Cakra Podcast. Sama-sama, terima kasih kembali. Oke, Sobat Cakra, terima kasih sudah menonton episode Cakra Podcast keempat kali ini. Jangan lupa saksikan episode Cakra Podcast lainnya hanya di Cakra Podcast. Think positif, stay kreatif. Dadah.